Ya, Jumadil Akhir. Kita sudah jalan sebulan dan dalam sebulan ini titik utama yang dibahas adalah memahami permasalahannya, ya, memahami permasalahannya tidak hanya secara teoretik, ya, nah, tidak hanya secara teoretik, tapi juga harapan saya kita pahami secara mendalam dari hidup kita masing-masing. Karena untuk menjadi pionir dari pendidikan organik, kita tidak bisa hanya mengikuti stream atau arus yang sedang terjadi di sekitar kita. Sementara barangkali selama ini dalam kita menjalankan rutinitas tugas, pekerjaan, kita dibantu, ya, dibantu dimudahkan oleh arus yang sedang berjalan. Seperti kita sebuah perahu di sungai, yang mana sungai tersebut sudah ada aliran airnya yang berjalan dengan cukup deras. Perahu kita tidak ada mesinnya sekalipun, kita bisa tetap berjalan selama kita mengikuti arus. Ya, dari arah hulu ke hilir mudah kita berjalan terus bergerak begitu. Namun menjadi pionir pendidikan organik, kita tidak bisa bersandar pada mesin orang lain, pada daya gerak orang lain, pada daya gerak lingkungan. Karena bahkan bisa dikatakan yang sedang kita perjuangkan ini sesuatu yang tampaknya melawan arus, melawan kecenderungan umum. Tentunya dalam bahasa kita sekedar tidak ingin terbawa arus ketika kita menyadari arus ini tampaknya arahnya ini ada yang salah seperti itu. Nah, seberapa besar energi kita sebagai pionir? Ada suatu pergerakan yang harus kita ciptakan, ada progres kemajuan, ada jarak yang harus ditempuh. Kemudian ada waktu yang bisa dikatakan juga harus kita kejar dalam tanda kutip, ya. Dan ada bobot masalah yang harus kita tanggung. Nah, Bapak Ibu barangkali masih ingat pelajaran waktu sekolah dulu, ataupun tidak usah ingat pelajaran lah, intuitif saja, ya, semakin jauh jarak yang harus kita tempuh, semakin singkat waktu yang harus kita tempuh, dan semakin berat bobot yang kita tanggung, maka daya yang dibutuhkan semakin besar. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi perpindahan gerak, ya, perpindahan dari satu entitas bergerak dari satu titik ke titik yang lain, seberapa jauh jaraknya, seberapa cepat pergerakannya, dan seberapa berat beban yang dibawa, itu bisa memberikan kita gambaran seberapa daya yang harus disediakan. Nah, sebulan ini tugas kita itu adalah seperti menyadari bobot permasalahannya dan menyadari seberapa jauh jarak yang harus kita tempuh dan menyadari bahwa waktu kita itu tidak tanpa batas, menyadari waktu kita itu terbatas, sehingga menggugah kita untuk memilih dan menyediakan
seberapa bagus, seberapa kuat mesin yang mau saya sediakan. Itu pembedanya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Bisa jadi di program ini sebagian daftar sekedar untuk menjadi penonton saja. Penasaran, apalagi oh bisa mencicil kok gitu ya. Ini perlu kita sadari betul bahwa bulan pertama ini, saya tidak heran kalau misalnya ada yang merasa ini sebulan pertama kok membosankan ya, gak seru ya. Terlepas apapun yang dibayangkan oleh masing-masing peserta, intinya bulan pertama ini itu begitu ya. Dan dalam sebulan ini, apakah Anda sudah pernah juga, tanpa harus saya beri instruksi barangkali ya, apakah Anda sudah pernah untuk berinisiatif berdiskusi dengan orang-orang di sekitar Anda? Ya, mudah-mudahan sudah pernah. Kalau belum, memang itu akan menjadi tugas di bulan kedua. Ya, jadi tugas di bulan kedua ini nanti Anda bergerak ke orang-orang di sekitar Anda. Harapannya pendalaman materi soal 4 bentuk kehidupan, kemudian ditambah dengan materi tentang belajar hidup yang tenang, bahkan sudah dilampirkan juga materi mandiri mendidik seperti apa. Sudah ada pendalaman-pendalaman yang Anda lakukan. Dan tadi ya, kita ini sebulan ini sedang menyusun mesin sebesar apa dan sekuat apa yang harus saya sediakan. Barangkali di awal, katakanlah kita menempuh perjalanan ini pakai mesin mobil begitu ya, berapa cc gitu. Ternyata medannya ini ternyata lebih berat ini, ternyata medan permasalahan dunia pendidikan ini, medan masalah peradaban ini semakin dalam, semakin membangkitkan sense of crisis. Kemudian kita melihat bahwa kita juga sebenarnya semakin dekat dengan hampasan berbagai permasalahan pada generasi anak-anak kita, maka terbangunlah sense of urgency. Ada sense of crisis, menggambarkan kesadaran kita akan bobot serius permasalahannya, dan ada sense of urgency, kesadaran kita betapa jika tidak ada perubahan, jika tidak ada pergeseran, tidak kembali kepada track yang benar, maka tanpa perlu menunggu lama, setengah tahun ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kita akan dihempas dengan berbagai masalah seperti tsunami. Ya, seperti tsunami yang menghempas dengan begitu cepat, begitu dahsyat begitu ya. Baik. Rekan-rekan sekalian, kemarin di kelas belajar hidup yang tenang saya sudah sempat menunjukkan ya. Saya sedang membaca buku ini, The Ancient Generations, dan agar kita memahami betapa seriusnya permasalahan ini, di sini ada yang namanya epidemic of mental illness, causing an epidemic of mental illness. Jadi ini seberapa serius permasalahannya. Terakhir, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian,
Barangkali Anda sempat melihat, mari kita cek lagi. Baru saja ada berita tentang mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang memilih mengakhiri hidup. Ya. Memang ada kabar bahwa atau lebih tepatnya masih simpang siur ya. Katanya terjatuh katanya ya. Terjatuh ini dalam arti apakah ya terjatuh apa menjatuhkan diri begitu ya. Nah, memang dugaan ini mengarah ya kepada ya kekhawatiran bahwa di hadapan satu permasalahan itu anak sekarang itu semakin mudah untuk memilih mengakhiri hidup. Dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, izin saya mengatakan apa adanya ini ya. Saya besok minggu depan ini hanya beberapa hari lagi ada orang yang mau datang ke Sayogya. Katanya saya butuh memulihkan motivasi hidup, memulihkan mental saya karena mental saya sedang jatuh. Saya disarankan oleh HRD di perusahaan saya, yang mana HRD tersebut mengenal saya memang karena HRD-nya ternyata praktisi talent saving juga. Disarankan yang orang tersebut untuk menemui saya. Anak ini masih muda, 24 menjelang 25 tahun, kelahiran tahun 2000. Terbilang anak yang ambisius, lulusan manajemen Undip. Sedang down, sedang depresi, dan dia sendiri mengakui sempat berpikir untuk mengakhiri hidup karena dia gagal ya dalam masa percobaan kerja ya, probation. Jadi menurut orang-orang di perusahaan tersebut memang sikapnya kurang baik lah dalam dengan rekan kerja. Tapi dia merasa saya difitnah, saya ini dan sebagainya. Wallah alam. Namun tadi anak sekarang itu semudah itu gitu ya. Semudah ya sudah, saya akhiri saja hidup saya begitu. Nah, ini Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, coba kita semua harus mencari tahu di sini. Kalau kita sungguh peduli, kita semua harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada pikiran, karena yang sedang kita bicarakan ini adalah anak-anak dari dunia pendidikan. Kita bukan sedang membicarakan anak jalanan yang ingin mengakhiri hidup, kita bukan membicarakan pekerja pabrik berpendidikan rendah yang ingin mengakhiri hidup, atau masyarakat miskin yang karena kemiskinannya yang sangat menggigit, orang yang sudah sakit parah tidak tahan akhirnya dalam keadaan sakit itu memilih mengakhiri hidup. Enggak, ini anak-anak muda di bawah usia 25 tahun dalam kehidupan yang masih di tengah pendidikan formal, mereka memilih mengakhiri hidup. Ini apa yang ada dalam pikirannya? Konsep mati itu apa maksudnya? Apa itu mati bagi mereka? Kalau kita tidak peduli, kalau orang seperti kita saja tidak peduli untuk mencermati itu, kira-kira siapa yang akan peduli? Apakah yang akan peduli itu adalah para psikolog? Yang mana bagi para psikolog bisa jadi presiden ini memang menjadi sorotan, namun mereka menyoroti situasi seperti ini kemungkinan nothing personal gitu ya, Bu.
Tidak seperti seorang guru memperhatikan muridnya. Tidak seperti orang tua memperhatikan anaknya. Ya psikolog sedang memperhatikan kasus saja begitu. Apa itu mati di hadapan, di dalam pikiran anak-anak kita, dan apa itu hidup di dalam pikiran mereka. Kenapa mereka bisa berpikir bahwa sebuah situasi sulit, cara mengakhirinya adalah ya begitu saja gitu, ya akhiri aja gitu. Sejauh ini yang saya duga Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, itu adalah logika yang berasal dari kehidupan formal. Dalam kehidupan formal, suatu program itu adalah sesuatu yang sifatnya formalitas saja. Gitu. Jadi kalau udah berhenti berhenti aja gitu ya. Begitu ya. Toh kalau dihentikan dia cuma sekedar sebuah program saja gitu ya. Atau kemungkinan kedua, berkaitan dengan konsep kehidupan virtual, di mana dalam kehidupan virtual segala sesuatu memang cuma permainan. Nama permainan bosan main game, berhenti aja, tinggalkan saja gamenya gitu kan. Atau main game kok kalahan gitu ya, nggak seru di tengah jalan ini, udah nggak asik nih, skorku rendah, tertinggal dari temannya, udah main game yang lain, ganti permainan gitu ya. Begitu Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Jadi tidak ada yang meminta atau menyuruh kita untuk peduli, dan tidak ada yang mau menyuruh kita untuk berinisiatif membuka satu jalan-jalan baru pendidikan yang kita sebut sebagai pendidikan organik ini untuk menjawab rasa kegelisahan ini gitu ya, sense of crisis ini. Namun karena kita menyadari bahwa yang ada di hadapan kita itu adalah epidemic of mental illness, dan kita menyadari bahwa permasalahan ini timbul karena, coba Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, coba di situ baca ada tulisan Great Rewiring. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan pernah mendengar bagaimana Bu Eli Risman menjelaskan bahwa dalam masa kecil anak-anak kita, perkembangan otak itu berkaitan dengan bagaimana sinapsis-sinapsis di otak itu saling terhubung untuk merekam suatu memori ya. Untuk merekam suatu memori tentang bagaimana hidup ini, konsep hidup ini, bagaimana realita ini, bagaimana orang-orang di sekitar saya menyayangi saya, memperhatikan saya, mencukupi kebutuhan saya, memberikan konsep hidup kepada diri saya. Saya tahu hidup ini mau ngapain, apa yang bikin saya tenang dan bahagia, apa yang bikin saya gelisah dan takut, apa yang saya butuhkan, apa yang harus terpenuhi segera, dan lain sebagainya. Itu adalah wiring. Dan kita melalui sebuah zaman generasi sebagai anak. Di buku ini diceritakan sebagai play-based childhood, masa kecil yang berbasis kepada bermain di alam terbuka. Kemudian mulai mengalami pergeseran, di mana permainannya semakin tidak natural, dan akhirnya tiba-tiba datang phone-based childhood, masa kecil berbasis handphone. Dan apapun kita diskusikan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kalau kita masih ngasih HP ke anak-anak kita, ya mohon maaf, nonsense. Diskusi kita itu sia-sia saja gitu. Kita masih mengizinkan anak kita punya HP, padahal mereka belum memiliki amanah tanggung jawab kerja yang serius sebagai manusia dewasa yang butuh diurus dengan menggunakan HP. Ya sama saja gitu, sia-sia sebenarnya. Bahkan mungkin menurut saya patokan sederhana komitmen kita terhadap konsep ini adalah kesediaan kita untuk mengatur anak kita tidak punya HP. Itu perubahan yang dalam rentang kendali kita.
Dan itu perubahan yang terkait langsung dengan anak-anak kita. Di bagian sebelah situ. Antara play based childhood menjadi phone based childhood, pergeserannya ada di situ. Baru kita bisa mengajak orang lain menyadari bahwa itu tuh berbeda secara mendasar. Menginstal persepsi akan realita. Analoginya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, seperti orang berdiskusi tentang bahayanya riba begitu ya. Ya tapi pinjamannya ke bank yang bunga berbunga itu tidak dihentikan. Kemudian kebiasaan menggunakan pay later yang juga berbunga itu masih dilakukan. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, itulah keadaan kita di hari ini. Menjadi pionir, menjadi penggerak, menjadi orang yang mengawali langkah-langkah pendidikan organik saat ini. Itu seperti kita mendirikan sebuah partai politik dan kemudian berkeyakinan bahwa kita tidak akan sekalipun melakukan money politik, tidak akan sekalipun mengaitkan langkah-langkah politik, transaksi politik itu dengan uang, seperti itu. Hari ini partai Islam yang manapun yang Anda kagumi, semuanya sama Bapak Ibu. Kalau Anda mau jadi calon bupati, Anda harus sediakan dananya. Partai apapun, sebut saja, saya tahu. Sama semuanya. Kalau Anda mau jadi calon bupatinya, Anda sebagai calon bupati yang harus sediakan uangnya. Karena katanya kampanye itu mahal. Betul, kampanye itu mahal. Gitu. Pertanyaannya, kenapa sang calon bupati yang harus sediakan uangnya? Dan jadinya yang diangkat jadi calon bupati melalui partai tersebut adalah yang menyediakan uangnya, bukan yang terbaik di antara kandidat yang alternatif yang tersedia. Begitu ya. Ya, saya cukup dekat lah untuk dapat informasi langsung bahwa di semua partai begitu. Semua Bapak Ibu, semuanya. Nah, dulu ada yang nggak gitu, ada. Tapi yang dulu nggak begitu pun sekarang sudah begitu. Sebegitu sulitkah? Oh ya memang. Gitu Bapak Ibu. Baik, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, bulan pertama yang baru saja kita lalui, sebenarnya belum berlalu ya, kita masih di bulan Desember. Bulan pertama ini adalah tujuannya menanamkan kesadaran, penghayatan, pemahaman akan sebegitu besarnya bobot permasalahan yang sedang kita hadapi. Dengan tujuan, kalau kita sudah sadar bobot permasalahannya, kita jadi bisa memilih dengan mesin sebesar apa, dengan stamina sebanyak apa kita mau sediakan untuk melanjutkan perjalanan belajar kita 2 bulan lagi.
Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, yang sedang saya usahakan untuk bisa saya ceritakan dalam 3 bulan ini adalah sesuatu yang saya jalani sudah 5,5 tahun. Ya tentunya kan berbeda ya Bapak Ibu, 5,5 tahun dengan 3 bulan. Barangkali memang secara pemahaman saya bisa memampatkan itu dalam bentuk tuturan yang satu topik per satu topik saya sajikan. Namun menciptakan perubahannya, memahaminya, dalam kehidupan Anda masing-masing. Tadi perlu disadari dulu sebesar apa daya yang harus Anda sediakan. Powerful apa mesin yang harus Anda sediakan. Seperti kita mau menembus perjalanan yang melawan arus sungai dari hilir ke hulu. Kalau kita sadar ternyata sungai ini sebenarnya dari hulu ke hilir arusnya sangat deras, kita justru akan mengambil arah sebaliknya. Dan di perahu kita mengangkut muatan yang sangat berat, maka perahu kita ini harus dibekali motor penggerak baling-baling yang sangat kuat. Kapasitas perahunya pun nggak bisa hanya perahu kecil yang hanya cukup untuk 2 orang. Kita harus sambil jalan mengukur ini harus sebesar apa powernya. Nah ini di chatroom Bu Nur Hasanah bercerita. Ada permasalahan di lingkungan sekolah, guru membantu permasalahan tersebut, tapi dari orang tuanya sendiri kurang peduli, menyerahkan sepenuhnya ke pihak sekolah. Kalau yang baik-baik tidak ada apresiasi, tapi pada saat ada yang salah, nah, pada diri anak, orang tua menyerahkan, guru menyalahkan sekolah. Nah ini adalah juga fakta yang akan kita hadapi. Ketika kita menawarkan sebuah pendidikan di tengah zaman di mana masyarakat yang kita ajak belajar ini sebagian diantaranya ya begitu saja mengikuti kecenderungan zaman, itu seperti mengajak orang mengaji, memahami Quran dan menghafalkannya, sementara mereka itu senangnya mendengarkan musik dangdut gitu Bu, gitu Pak. Terbayangkan susahnya? Ya memang seperti itu. Dimulai dari kita, kemudian nanti ke rekan-rekan sesama kita, sesama guru kalau di sekolah, atau kita ke sesama keluarga kalau Anda berbasis pada keluarga atau komunitas, kepada keluarga-keluarga yang lain sebagai sesama penggerak utama, baru ke circle atau lingkaran yang lebih luas lagi, di mana kita boleh memilih dan memilah siapa yang akan kita sertakan dalam pembelajaran komunitas ini atau kita sertakan dalam pembelajaran sekolah, dan siapa yang tidak kita sertakan. Kalau Anda mengelola sekolah Islam, ada keluarga yang secara jelas-jelas mereka menyatakan kami itu, nah kami nggak sholat karena yang penting itu katanya akidah bukan ibadah. Saya nggak paham juga kok ada orang berpikir seperti itu. Yang penting itu eling katanya, ingat sama Gusti Allah. Nah ya itu tadi, sholat itu kan disuruh biar ingat sama Allah. Yang penting hakikatnya gitu, bukan syariat. Nggak paham juga kok begitu. Tapi andai kan ada yang seperti itu, apakah Anda akan terima orang seperti itu di sekolah Anda?
Kalau saya tidak akan saya terima. Begitu. Karena saya hanya akan bergerak dengan orang-orang yang satu niat. Ini bukan soal batas kemampuan loh ya Bapak Ibu. Oh, kita jangan eksklusif lah gitu ya. Masa yang kayak gitu ditolak, terima saja. Kalau masalah kemampuan, kita bisa bertoleransi. Nggak bisa juga kita hanya mau mengajar anak-anak yang pandai saja, kemudian anak-anak yang tertinggal dalam daya pikir ini kemudian kita tolak. Ah, anaknya ini kayaknya bodoh nih, kita tolak aja lah, kita terima anak pintar aja biar mudah kita ngajar. Ya nggak gitu juga. Ini bukan masalah kemampuan, tapi ini masalah niatnya gitu. Niatnya apa? Begitu ya. Kalau ada orang masuk ke dalam masjid, sebenarnya tidak berniat untuk sholat berjamaah, tapi dia membuat kegaduhan di dalam masjid. Kita nggak bisa bilang, oh ya nggak apa-apa kan kita terbuka ya, silakan saja. Nggak bisa gitu ya. Contoh yang lebih eksplisit atau yang lebih teknis ya. Bayangkan ada orang masuk ke dalam masjid, mau sholat katanya, tapi baju yang dia pakai itu baju kaos, sablon-sablonannya gambar artis musik rock gitu ya, yang di, saya masih ingat tuh zaman saya SMA itu dan kuliah itu gambar-gambarnya itu vulgar gitu ya. Ya saya akan bilang, Anda kalau mau sholat sini saya ganti dulu baju Anda. Ini ada salinnya, ini gantilah gitu. Kalau perlu ini salinnya buat Anda lah. Baju Anda itu boleh nggak saya ambil saja, mau saya bakar gitu. Ya kan nggak bisa dipakai baju kayak gitu sebenarnya di tempat manapun sebenarnya ya. Kalau Anda seorang muslim, sungguh-sungguh seperti itu. Begitu. Nah itu betul Kang Ajis ya, kaos Guns N' Roses dan yang kayak gitu-gitulah zaman itu ya. Betul. Saya ngalamin saya. Cuma kan waktu itu saya anak SMA, cuma ngamati aja, nggak bisa berkomentar atau bertindak jauh. Begitu ya Bapak Ibu, kakak sekalian. Baik, jadi bulan pertama ini memang adalah bagaimana kita memahami bobot permasalahannya. Dan mudah-mudahan masih cukup pada tempatnya kalau saya berkata, Bapak Ibu yang saya hormati, kalaulah di bulan pertama ini ya, semua mengalir sepertinya begitu datar begitu ya. Dari saya satu materi itu mengalir begitu saja. Seperti tidak ada suatu sistematika yang sangat khusus atau pengkondisian, motivasi dan sebagainya. Karena saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, kalau kita betul-betul ingin menerapkan pendidikan organik ini di tempat kita masing-masing, kita memang akan berhadapan dengan situasi yang sepi. Sepi, kita akan jalan sendiri dan semua tergantung kesadaran serta inisiatif kita. Bekerja dalam sepi, mungkin bekerja sendiri, dalam kondisi mungkin tidak banyak yang percaya. Yang bilang percaya pun belum tentu membantu. Yang membantu pun belum tentu membantu lama. Seperti itu. Nah, mampu nggak kita untuk tetap konsisten? Dan dalam kehidupan yang sesungguhnya, Bapak Ibu, 2025 nih kita mau masuk ya. Apakah nanti di malam 31 atau di tanggal 1 Januari itu kemudian Allah akan mengilhamkan sesuatu kepada Anda seperti satu kalimat yang begitu jelas ya, Anda mendapat ilham, oh, wahai kamu, sesungguhnya tugasmu di tahun 2025 ini adalah ini gitu. Nggak akan ada Bu, Pak, nggak ada. Kita yang harus terus membaca situasi dan
Membaca kita ini dalam perjalanan sudah kilometer berapa dan apa yang harus kita lakukan. Memang menjadi pionir itu seperti itu. Nah, kabar baiknya sebenarnya kita bisa memaknai apa mestinya yang harus kita lakukan dengan memperhatikan apa yang ada dan berdatangan dari pekan ke pekan, dari hari ke hari. Begitu. Apa yang harus kita lakukan? Setelah 5,5 tahun ini Sayogia kami baru saja menyewa sebuah bangunan yang ukurannya cukup besar. Kemarin sudah diresmikan oleh pejabat dari Kebumen ya, Bapak Aziz ya, beserta Bu Maulina yang berkunjung langsung untuk memantau ya selaku pengawas sekolah. Bangunan itu cukup besar dan ya sebuah rumah ya, jangan membayangkan sebuah bangunan yang bagaimana gitu, sebuah rumah aja sebenarnya, cuma memang secara ukuran lebih besar daripada 3 rumah yang saat ini kami kontrak untuk Sayogia. Jadi ini rumah keempat lah, ukurannya lebih besar, halamannya juga lebih luas, posisinya bisa dikatakan paling strategis gitu ya dibandingkan yang lain. Dan seperti ini barangkali sisi pelengkap ya wajah Sayogia, yang melengkapi wajah Sayogia yang kemudian seperti sudah disuruh sama Allah untuk membuka, kayak Anda jualan tiba-tiba Anda disuruh disuruh buka toko itu di pasar yang paling ramai yang ada di kota Anda. Itu analogi jauhnya ya, kira-kira begitu. Dan itu bukan atas sekedar, bukan ke atas dasar keinginan atau ambisi apa-apa, enggak gitu ya. Momentumnya mengarahkan ke situ. Di saat yang sama ya ini setelah berjalan 5,5 tahun ini semakin terlihat tugas Sayogia ini kemana begitu. Nah itu perjalanan seperti ini, perjalanan yang digerakkan oleh inisiatif sendiri, kemudian yang harus menginterpretasi sendiri Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Tidak akan ada yang memberikan apresiasi kepada kita dari pihak dinas atau dari siapa, dari pihak berwenang atau dari senior dan sebagainya, enggak gitu. Sudah dihayati, disadari sendiri. Nanti keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita yang akan menjelaskan bahwa oh iya kita ini ada progresnya begitu. Pelan-pelan. Tidak seperti bagaimana kehidupan institusional dan industrial itu membuat penanda-penanda progres gitu ya. Bukan dalam ukuran uang. Ya, Sayogia juga mengontrak rumah tadi yang ukurannya paling besar dibandingkan yang lain. Bukan karena uang kami banyak, enggak. Ini untuk gaji rekan-rekan kami nanti di satu Rajab yang tampaknya kebetulan bersamaan dengan 1 Januari. Begitu ya. Ya uangnya pun ada tapi pas ya. Jadi kalau dipakai untuk bayar gaji, nanti uang yang tersisa itu mungkin cuma
2 juta aja ya, saldonya Sayogya itu segitu nanti setelah gaji teman-teman dibayarkan. Seperti itu. Tapi sedikit banyak kami merasakan memang ini bergerak maju. Warga juga semakin menerima keberadaan kami. Pelan-pelan. Baik. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, itulah sebulan kita. Dan sebulan ke depan, dengan pemahaman yang sudah kita dalami ini, kita akan mulai berdiskusi dengan orang-orang di sekitar kita. Anda akan, nanti saya beri tugas untuk bisa menginventarisasi teman-teman yang bisa Anda ajak diskusi, teman-teman yang bisa Anda ajak berkumpul, teman-teman yang mungkin Anda bisa berbagi concern, berbagi kegelisahan, berbagi sense of mission yang sama yang ada di sekitar Anda. Nanti ada beberapa lagi tugas inventarisasi, bukan hanya orang, tapi sumber daya belajar yang ada di sekitar Anda. Nah, untuk itu Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita akan menjadwalkan diskusi one on one dalam beberapa hari ke depan. Ya, ini saya menjajaki dulu sampai 1 pekan ke depan. Saya kirimkan di kolom chat ya. Nanti saya akan kirimkan juga di grup WhatsApp. Nah itu, silahkan saya sediakan dulu. Ini ada 9 sesi mulai besok Senin, kemudian Selasa 2 sesi, Rabu tidak ada karena Rabu kita akan kembali berkumpulnya di kelas belajar hidup yang tenang. Kemudian Kamis silakan Anda pilih salah satu dari 9 sesi yang tersedia. Kita akan diskusikan apapun yang Anda rasa perlu didiskusikan, termasuk tugas-tugas kuesioner yang sudah Anda kerjakan, atau pertanyaan-pertanyaan lainnya. Begitu ya. Ini ada 1 hari, di hari Jumat itu waktunya sore dan malam ya. Itu terpaksa karena saya hari Jumat itu bersama rekan-rekan Sayogya sudah ada agenda. Silahkan Anda boleh pilih, mau milih langsung di sini. Nah itu sudah ada, Pak Irwan dan Bu Yunika sudah memilih hari Jumat malam ya. Silahkan nanti kita jadwalkan. Baik, jadi rekan-rekan sekalian, seberapa kita masing-masing menghayati betapa seriusnya keadaan yang sedang kita hadapi akan sangat menentukan apa langkah-langkah kita dalam menumbuhkan pendidikan organik ini. Apa yang kita kerjakan ini orang lain gak paham Bapak Ibu. Lebih baik kita berasumsi begitu. Kenapa berasumsi begitu?
daripada kita berasumsi sebaliknya. Oh, kayaknya orang paham nih, orang akan mendukung, akan mudah begitu ya. Karena kita berasumsi akan mudah, lalu kita menyediakan energinya itu ala kadarnya saja. Nanti kita akan mendapati ternyata energi yang kita sediakan itu gak cukup. Jangan-jangan nanti kita sendiri yang menyerah. Ya. Oh, bagaimana sebenarnya apa yang kita lakukan ini skala yang sangat kecil dibandingkan dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadapi dahulu ya. Dan setiap usaha dakwah, usaha edukasi, pendidikan, sama kita akan dihadapkan dengan ada orang yang mau ikut, ada yang tidak mau ikut. Tapi yang paling menyakitkan itu ada yang mau ikut, namun beberapa langkah dia bersama kita, kemudian dia menyerah. Seperti itu. Dan mungkin bagi kita masing-masing efeknya beda-beda ya. Ada yang cenderung terpukul gitu kalau ada orang yang tadinya bersama di dalam satu kelompok tapi kemudian keluar. Ada yang ya sudah gitu ya, namanya hidup nggak usah terlalu dipikirkan. Ada yang begitu. Silahkan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian juga Anda mengenal diri masing-masing. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan di sini juga familiar dengan talent mapping, ya Anda cek Anda itu pribadi yang seperti apa dalam proses ini, apa yang mudah bagi Anda, apa yang langsung terasa menyenangkan. Kajian-kajian konseptual seperti ini bagi Anda nyaman atau tidak. Kalau tidak nyaman, bagi saya yang nyaman itu hal-hal sifatnya prosedural saja begitu ya. Ya tetap tidak bisa kita hindari bahwa kita harus benar dulu dari konsepnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dari saya itu saja sebenarnya ya. Sekedar refleksi 1 bulan, refleksi singkat. Nanti yang lebih mendalam kita bahas secara personal saja, sehingga betul-betul sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Anda. Silakan Anda pilih, dan tugas Anda adalah yang menghubungi saya, begitu ya. Silakan Anda menghubungi saya untuk menentukan pilihan Anda. Saya memilih hari ini jam sekian. Jadi 2 bulan ke depan inisiatif rekan-rekan akan semakin menjadi penentu. Seperti itu. Dan ya kita yang memilih mau menjalankan proses ini seperti apa. Kita yang memilih dan kita juga akan yang melihat hasil dari pilihan kita. Apakah keadaan menjadi jelas atau menjadi tidak jelas, menjadi lancar ataupun tidak lancar, menjadi semakin terasa bermakna, berarti, atau mulai terasa kabur. Ini sebenarnya ngapain gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, tidak akan ada yang memvalidasi Anda dari masyarakat. Anda yang harus memvalidasi sendiri. Benarkah yang saya lakukan ini tepat? Apa betul nih begini? Oh, aneh betul sih yang saya kerjakan ini. Gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan anak Anda? Masih punya HP? Itu yang paling apa ya? Ya yang paling simpel. Kita dengan anak-anak kita, bagaimana mereka? Saya memanfaatkan waktu saya di pekan-pekan terakhir Desember ini, banyak ngobrol dengan anak-anak saya. Tadi pagi juga sama.
Saya kumpulkan 3 anak saya yang sudah cukup remaja ya. Yang 17 tahun, yang 14 tahun, yang ya satu lagi yang 11 tahun mau 12 tahun. Saya jelaskan kepada mereka bahwa teman-teman mereka di Sayogya itu melihat sikap mereka. Mereka bertiga itu akan sangat menentukan bagi teman-temannya. Teman-teman mereka datang ke Sayogya mendapatkan wawasan, tapi pulang ke rumahnya masing-masing bertemu dengan mindset yang berbeda, bisa saja di orang tuanya, di lingkungannya. Sementara saya bilang kepada anak-anak saya, ya kalian kan ya bangun tidur siang, sore, malam mau tidur dapat penjelasannya sama dari orang tua ketika di rumah maupun ketika di Sayogya sama. Maka mereka adalah penentu bagi teman-temannya. Ya, alhamdulillah sedikit demi sedikit tampaknya mereka paham, mudah-mudahan. Baik, demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini terima kasih sudah ada 10 yang ikut hadir dan diskusi sampai sore ini. Bagi rekan-rekan yang juga sudah memilih, mohon dikonfirmasi juga melalui pesan pribadi ke WhatsApp saya. Jadi tadi sudah ada Pak Ajis yang memilih, kemudian Pak Irwan dan Bu Yunika. Kemudian ada Teh Irfa sudah memilih, Pak Rahmat Suandra dan Bu Nur Hasanah. Yang lain silahkan lihat saja dulu waktunya dan segera tentukan pilihan sehingga pekan pertama ini sudah terisi semua. Nanti bagi rekan-rekan yang lain yang belum termasuk tidak bisa hadir di Zoom kali ini, saya akan coba ingatkan melalui grup WhatsApp. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Jika ada yang mau disampaikan, ditanyakan silahkan. Jika ada, jika tidak ada, kita akhiri koordinasi atau diskusi kita sore hari ini. Baik, terima kasih. Izin mengakhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.